Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, apa kabar? Doaku semoga kawan yang sedang bersedih segera digembirakan, yang masih jomblo semoga lekas ditemukan jodohnya, kawan yang sedang kesempitan semoga lekas dilapangkan. Doa saya ini tak berarti berharap pamrih, subscribe dan like dari kawan. Hanya saja saya mengerti rasanya itu semua. Karena itulah saya doakan kawan dimanapun berada. Baiklah kawan, yang mana rekaman video ini merupakan lanjutan rekaman video sebelumnya yang mengulas tentang peraturan desa. Di rekaman sebelumnya kita sudah mengulas tentang apa itu pengertian peraturan di desa, pengertian peraturan desa, dan jenisnya. Yang mana di situ juga mengulas perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan desa. Baik penyusunan rancangan peraturan desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa atau BPD. Namun pada ulasan tentang perencanaan ada yang terlewatkan. Nah, agar supaya nyambung dengan ulasan ini, silakan tonton rekaman video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi. Langsung saja kawan, mari kita ulas sedikit tentang perencanaan yang mana terlewat pada rekaman sebelumnya. Baiklah kawan, kita menuju ke pasal 5, yaitu tentang perencanaan. Pasal 5 ayat 1, perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa. 2. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberi masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa. Yang mana berdasarkan pasal tersebut bahwa perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan kepala desa dan BPD dalam rencana kerja pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan dan LAD atau lembaga adat dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan peraturan desa. Selanjutnya kita langsung menuju ke bagian ketiga, yaitu pembahasan. Yang mana terkait pembahasan ini, yaitu BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Dalam hal terdapat rancangan peraturan desa, prakarsa pemerintah desa, dan usulan BPD hal yang sama dan waktu pembahasan yang sama, maka didahulukanlah rancangan peraturan desa usulan BPD. Sedangkan rancangan peraturan desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. Ini sebagaimana diatur pada pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014. Selanjutnya kawan, apakah rancangan desa dapat ditarik kembali oleh pengusul? Jika rancangan peraturan desa belum dibahas, maka rancangan peraturan desa tersebut masih bisa ditarik kembali oleh penyusun. Akan tetapi, yang mana rancangan peraturan desa yang sudah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD. Lanjut, pasal 10
Ayat 1, rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Angka 2 atau ayat 2, rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Jika mengacu pada pasal tersebut, maka rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan, yang mana artinya rancangan peraturan desa ini yang telah disepakati disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa itu paling lambat 7 hari, yang mana terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari sejak diterima rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Lanjut kawan, bagian keempat, penetapan pasal 11 ayat 1, rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Jika merujuk pada pasal ini, bahwa rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan itu disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan. Di ayat 2, dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa sebagai dimaksud pada ayat 1, rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan sah menjadi peraturan desa. Yang mana jika merujuk pada ayat 2 ini, menurut hemat kita, yang mana dalam hal terkait Kepala Desa tidak menandatangani rancangan peraturan desa tersebut wajib diundangkan dalam lembaran desa dan tetap sah menjadi peraturan desa. Mari kawan, kita menuju ke bagian 5, yaitu pengundangan. Pasal 12 ayat 1, sekretaris desa mengundangkan peraturan desa dalam lembaran desa. Ayat 2, peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan. Yang mana peraturan desa yang sudah diundangkan dalam lembaran desa oleh sekretaris desa, peraturan desa tersebut dinyatakan mulai berlaku dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya, bagian ke-6, yaitu penyebarluasan. Pasal 13 ayat 1, penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan peraturan desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa, hingga pengundangan peraturan desa. Ayat 2, penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memberi informasi dan atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Yang mana jika merujuk pada uraian di atas, maka penyebarluasan peraturan desa, pembahasan rancangan peraturan desa hingga pengundangan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD. Yang mana
Maksud dari tujuan penyebarluasan tersebut untuk memberikan informasi dan atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sekian dulu rekaman video kita kali ini kawan. Disampaikan terima kasih sudah menonton, dimohonkan maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Sampai jumpa di rekaman video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.